Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Qala Allah Ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah, amma ba'd. Bapak-bapak, ibu-ibu, marilah kita berdoa pada sore hari ini semoga umat Islam di seluruh dunia, orang-orang yang beriman diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari wabah virus corona yang sedang merebak ataupun istilahnya adalah pandemi. Mudah-mudahan kita juga dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala dengan tetap dalam keseimbangan. Karena Islam adalah tawazun, yaitu keseimbangan. Kita tidak boleh ekstrim kiri dan tidak boleh ekstrim kanan. Harus tawasud, seimbang di tengah-tengah. Demikian juga dalam hal akidah. Karena topik kita pada sore hari ini adalah akidah, maka di dalam menyikapi takdir Allah ini juga ada dua akidah yang ekstrim. Satu namanya Qadariyah atau juga Mu'tazilah, satu lagi namanya Jabariyah. Dua-duanya ekstrim. Ahlussunnah wal Jamaah itu pertengahan. Qadariyah menyatakan bahwa segala sesuatu tergantung manusia. Apa yang akan kita inginkan itulah yang akan terjadi. Ya. Jadi segala sesuatu itu tergantung ikhtiar, usaha kita. Misalnya kita mau jadi seorang dokter, maka harus sekolah SD, SMP, SMA, fakultas kedokteran, pasti jadi dokter, pasti. Nah, ini Qadariyah. Jadi betul-betul mengandalkan ikhtiar 100%. Mengandalkan ikhtiar dan tidak ada hubungannya lagi dengan takdir. Ya, tidak ada hubungannya lagi dengan takdir. Ini Qadariyah, mengandalkan otak, mengandalkan akal. Pokoknya apa yang kita rencanakan, apa yang ingin kita niatkan pasti terjadi. Nah, ini Qadariyah. Nah, demikian juga ekstrim yang kanan, yaitu Jabariyah. Jabariyah mengatakan bahwa segala sesuatu sudah diatur Allah, sudah ditulis di Lauhul Mahfuz, sudah ditakdirkan Allah, sehingga kita tidak punya ikhtiar apapun. Tidak ada gunanya kamu usaha ini, usaha itu. Kalau waktunya mati, mati. Kalau waktunya sakit, sakit. Nah, ini Jabariyah. Ya, Jabariyah itu menganggap bahwa manusia tidak ada ikhtiar. Manusia tidak punya usaha. Pokoknya manusia seperti wayang, ya. Dalangnya adalah Allah Subhanahu wa taala. Pokoknya yang akan berlaku adalah kehendak dalang. Para jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dua-duanya ini adalah ekstrim, ya. Ekstrim sebelah sini adalah Qadariyah yang menolak takdir, Yang ekstrim sini adalah Jabariyah yang menolak usaha. Pokoknya sudah ditakdirkan Allah, titik. Mau hidup atau mati itu sudah ditentukan, nggak ada gunanya ikhtiar, nggak ada gunanya usaha. Nah, Ahlussunnah itu tengah-tengah, ya, tengah-tengah. Maka di dalam pengajian kita sore hari ini, saya akan mengambil judul menyikapi corona dengan wajar, ya, menyikapi corona dengan wajar, dengan tawasud, dengan jalan tengah, dengan keseimbangan. Sesuatu yang seimbang itu enak. Ya. Seimbang itu enak. Yang tidak seimbang itu tidak enak. Ya. Saraf, hormon kalau tidak seimbang berbahaya. Ya, akan menyebabkan manusia itu
semboyongan dan lain-lain. Tapi kalau seimbang enak ya. Nah, dalam menghadapi kasus corona ini kita berpijak kepada dua. Yang pertama adalah fakultas zikir, yang kedua fakultas fikir ya. Apa itu fakultas zikir? Fakultas zikir itu adalah fakultas yang berkaitan dengan urusan hati. Bagaimana supaya hati kita kembali kepada Allah. Hati kita kembali kepada Allah. Hati kita kembali kepada agama. Hati kita kembali kepada kekuasaan Allah, kepada takdir Allah, kepada kehendak Allah. Ini yang pertama, urusan hati. Sehingga orang-orang yang beriman di dalam menghadapi takdir Allah ini selalu mengawali dengan husnudzon, berprasangka baik kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di samping husnudzon, dia selalu bergantung kepada Allah secara mutlak. Menggantungkan diri kepada Allah secara mutlak karena Allahus Somad. Ya, Allahus Somad. Qul huwallahu ahad, Allahus Somad ya. Menggantungkan diri kepada Allah dan kemudian senantiasa memohon dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah fakultas zikir ya. Jadi hati kita selalu ingat Allah ya, selalu ingat Allah. Apa dalilnya? Dalilnya a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatil liulil albab alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard Rabbana ma khalaqta hadza batilan subhanaka wa qina adzabannar. Ya. Sesungguhnya dalam proses penciptaan langit dan bumi, inna fi khalqis samawati wal ard, surat Ali Imran ayat 191 ya. Ya, sekitar 191 Ali Imran. Sesungguhnya dalam proses penciptaan langit dan bumi ya, proses penciptaan langit dan bumi dan silih bergantinya siang dan malam, la ayatin liulil albab, sungguh pasti menjadi tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang-orang yang cerdas. Ulil albab itu artinya orang yang cerdas, orang-orang yang cendekiawan, orang cerdas, orang intelek. Itu bahasa Arabnya adalah ulul albab. Siapa ulul albab? Satu, alladzina yadhkuruna Allah, orang yang senantiasa, orang yang selalu berzikir kepada Allah. Berzikir kepada Allah. Qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim, baik pada saat berdiri, pada saat duduk maupun pada saat berbaring. Kalimat berdiri, duduk dan berbaring itu mewakili seluruh aktivitas. Ya. Apa ada aktivitas manusia yang di luar berdiri, di luar duduk dan di luar berbaring? Apa ada? Tidak ada. Kalau sujud itu sudah diwakili oleh sholat. Ya. Jadi ketika kita hidup itu senantiasa zikir kepada Allah, ingat kepada Allah, ingat kekuasaan Allah, ingat ilmu Allah, ingat syariat Allah, ingat agama Allah, ingat takdir Allah, ingat ketentuan Allah. Jadi hatinya selalu terpaut dengan Allah. Itulah yang disebut dengan fakultas zikir. Alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim. Kemudian yang kedua fakultas fikir, wa yatafakkarun, senantiasa berpikir menggunakan akal sehat, menggunakan otak, akal sehat, fi khalqis samawati wal ard, tentang peristiwa
penciptaan langit dan bumi. Wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard. Rabbana ma khalaqta hadza batilan subhanaka faqina adzabannar. Kalau sudah menggunakan fakultas zikir dan fakultas fikir, pasti akan membuahkan kesimpulan. Apa kesimpulannya? Rabbana ma khalaqta hadza batila. Ya Allah, apa yang Engkau ciptakan itu tidak ada yang sia-sia, termasuk virus corona. Tidak ada yang sia-sia. Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka, maha suci Engkau ya Allah, faqina adzabannar, selamatkanlah saya dari siksa api neraka. Jadi yang diminta dalam ayat itu adalah bukan selamatkanlah saya dari virus corona, bukan, tapi selamatkanlah saya dari siksa api neraka. Apa gunanya kita selamat dari virus corona tapi masuk neraka? Apa gunanya? Kita selamat dari corona nih, selamat, tapi masuk neraka. Ingin? Tidak. Nomor satu, nomor wahid adalah selamat dari api neraka. Faqina adzabannar, faqina adzabannar, faqina adzabannar. Nah, bukan berarti saya meremehkan virus corona, bukan. Jangan salah tangkap. Kita sudah ada 2 fakultas, itu sudah cukup. Fakultas zikir dan fakultas zikir dan fikir. Ya. Oleh karena itulah maka Syekh Abdurrahman As-Sudais, Imam Masjidil Haram, pada tanggal 15 Rajab, Imam Masjidil Haram, Syekh Abdurrahman As-Sudais memberikan tausiah kepada jamaah sholat Isya di Masjidil Haram 15 Rajab. Nah, tausiahnya ini dalam bahasa Arab ya. Kalau bapak-bapak mau nanti saya share lewat WA. Kemudian sudah diterjemahkan oleh anak saya. Apa terjemahan dari tausiahnya Syekh Sudais? Apa coba? Beliau mengatakan bahwa mewabahnya penyakit pada saat ini merupakan ujian bagi orang-orang yang beriman. Ujian. Dan itu sudah tertulis oleh Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 155. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنْفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. Surat Al-Baqarah 155. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ, dan pasti, kalimatnya pasti Pak, dan pasti kami akan menguji kalian dengan sedikit rasa takut. Sedikit rasa takut, ya kan? Dengan ada corona kan pada takut semua kan? Ya, takutnya tidak lebih dari yang Allah sebutkan dalam ayat itu, minal ju', ya, takut kelaparan, ya, minal ju' wa naqsi minal amwal wal khauf, ya, kemudian ketakutan kekurangan harta, kemudian kekurangan jiwa, ada yang meninggal, wasamarot, kekurangan buah-buahan, wabasyiris syabirin, dan berilah kabar gembira kepada orang-orang yang sabar. Jadi ketakutannya itu sudah Allah tulis pada situ, dan memang betul. Pertama adalah walanabluwannakum bisyai'in minal khaufi wal ju', takut kelaparan. Ya, dengan adanya corona ini maka dikhawatirkan sembako diborong habis karena ada lockdown, ya kan? Nah, jadi akhirnya berlomba-lomba beli sembako, semua diborong sampai mungkin beberapa supermarket habis isinya. Kenapa? Karena dilarang keluar rumah, sementara kita harus makan di rumah sudah habis stoknya, maka borong. Ayo berlomba-lomba memborong, pergi ke supermarket. Ya, kenapa? Takut kelaparan. Sudah tertulis dalam Al-Quran. Sehingga selama proses lockdown, walaupun ini belum ditetapkan sama pemerintah, belum, ya. Kalau di Italia, di Iran, di Korea Selatan itu sudah ada lockdown. Apa sih artinya lockdown? Lockdown itu artinya ya menutup pintu keluar masuk. Ya. Ya.
Jadi orang keluar tidak boleh, orang masuk tidak boleh. Ya. Di Indonesia belum kan? Besok ya. Ya. Ya, katanya baru akan berlaku, tapi belum. Sampai detik ini saya bicara belum. Ya. Kenapa? Karena Indonesia itu berbeda dengan negara lain. Ya. Indonesia itu ribuan pulau. Ribuan pulau, beda dengan negara Singapura yang cuma satu pulau, gampang sekali lockdown. Jaga-jaga selesai. Kalau Indonesia itu lolos di sini, lewat sana, lolos sana, tutup sini, lolos sana, tutup sini, lolos sana. Makanya di Indonesia ini juga yang namanya penyelundupan narkoba, penyelundupan senjata itu gampang. Karena apa? Karena sangat luas Indonesia ini, pulaunya banyak, kecil-kecil. Ya. Ini makanya Indonesia itu berhati-hati di dalam lockdown. Kembali kepada ayat tadi, minal khaufi wal ju', ya, sudah mulai ada ketakutan lapar. Maka sudah pada siap-siap ini, sudah pada nyetok ini, ada yang nyetok beras, ada yang nyetok terigu, gula, pasir dan lain-lain. Karena itu minal ju'. Yang kedua, wa naqsim minal amwal, takut kekurangan harta. Apa? Krisis moneter. Saya baru saja konsultasi dengan seorang ekonom dari Unila, Profesor Bustanul Arifin, ya, bahwa kalau krisis ekonomi berulang-ulang, maka nanti akan berujung resesi ekonomi. Ya. Dan Indonesia sudah pernah mengalami krisis ekonomi, yaitu pada 1998 sama 2008. Dan penyebab ekonomi itu krisis itu banyak sekali. Bisa masalah regulasi, undang-undang, peraturan, bisa masalah investasi, bisa masalah korupsi, bisa masalah macam-macam. Intinya ekonomi bangkrut. Itu intinya. Resesi dan krisis ekonomi. Saya tanya kepada Profesor Bustanul, apa bedanya resesi dengan krisis? Ya. Ternyata resesi itu final. Jadi krisis, nanti finalnya menjadi resesi. Ya. Dan memang sekarang sedang gawat, Pak. Dolar saja hari ini sudah mendekati angka 16.000 dolar. Ya. Sudah mendekati angka 16.000 dolar. Ya. Belum lagi penyebab-penyebab lain. Ya. Nah, maka itu betul kata Al-Quran, wa naqsim minal amwal, ya, akan ketakutan akan kekurangan harta. Kekurangan harta di sini adalah kekurangan rupiah, atau dengan kata yang lain adalah krisis moneter, krisis ekonomi, resesi ekonomi. Itu sudah ngebayang nih di depan kita, sudah terbayang. Ya, bahkan bakal akan terjadi kalau sampai corona ini tidak segera selesai. Wal anfus, dan kekurangan jiwa. Kekurangan jiwa itu apa? Meninggal. Sudah berapa ini yang kasus corona yang meninggal? Baru saja dilaporkan, alhamdulillah dari pusat, tadi saya lihat di televisi, Lampung tidak ada penambahan. Ya, jadi Lampung masih 1 yang positif. Sedangkan beberapa daerah yang lain nambah. Ya, Jakarta nambah, Jawa Barat nambah. Ya. Banten nambah, demikian juga yang meninggal, ya, anfus, kehilangan jiwa, meninggal, wafat, ya, wassamarat, dan kekurangan buah-buahan sebagai sumber vitamin. Vitamin itu akan menyebabkan badan kita memiliki stamina dan ketahanan tubuh terhadap penyakit. Apabila kekurangan buah-buahan, maka tubuh kita berarti kekurangan vitamin. Apabila tubuh kita kekurangan vitamin, maka tubuh kita rentan, mudah untuk terserang penyakit apapun, tidak harus corona. Ya, jadi buah-buahan ini penting. Maka saya anjurkan kepada takmir masjid seluruh dunia, hendaklah yang namanya masjid punya halaman.
Ya, punya halaman. Kemudian halaman itu ditanam buah-buahan. Saya paling sedih dan paling sedih dan paling tidak suka kalau ada halaman masjid panas, kering kerontang. Panas. Kenapa? Tidak ada pohon. Tanamilah pohon. Ya. Jangan takut pohon itu rubuh mengenai mobil, jangan takut. Konsultasikan kepada ahli pertanaman bagaimana pohon-pohon yang akarnya dalam. Jangan pohon cangkokan, jangan. Kalau cangkokan akarnya pendek. Kalau akarnya pendek gampang roboh. Cari pohon yang berasal dari biji sehingga akarnya dalam, sehingga peluang untuk roboh kecil. Dan roboh itu kan tergantung angin. Dan angin tergantung Allah. Dan itu tergantung doa kita. Kalau kita banyak berdoa, maka Allah berkehendak, "Hei pohon, jangan roboh." Dan pohon tidak roboh. Ya. Kadang-kadang alasannya tidak rasional. Dikit-dikit pohon ditebang, dikit-dikit pohon ditebang. Ini jelas tidak sesuai dengan konsep Islam. Kenapa? Karena keberadaan pohon itu menghasilkan oksigen. Oksigen itu sangat perlu untuk kita hirup, untuk bernafas. Untuk kesegaran fisik perlu oksigen. Dan oksigen itu salah satu pintu keluarnya atau salah satu pemasoknya adalah dari tanaman. Oksigen. Ya. Di samping itu juga kalau ada pohon maka mobil-mobil yang parkir akan teduh. Ya, akan teduh dan enak. Ya. Adapun siapa yang akan memanen pohon buah-buahan itu niatkan dari awal. Saya sudah pernah nyampaikan di beberapa forum pengajian. Takmir masjid, nanam pohon dengan niat sedekah. Dengan niat sedekah. Takmir masjid, nanam pohon dengan niat sedekah. Sehingga yang siapapun yang akan manen jangan dianggap pencuri, jangan. Mau yang manen codot, kelelawar, mau yang manen maling, tapi tidak bernilai maling, tidak, bernilai sedekah. Anak kecil, bapak-bapak, ibu-ibu, siapapun yang mau manen silahkan. Sudah diniatkan dari awal, saya menanam pohon ini diniatkan untuk sedekah. Siapa saja boleh manen, boleh. Ya, mau nanam kelengkeng, mau nanam apa. Ini penting sekali. Ya, sebab biasanya pengajian-pengajian di masjid itu kadang-kadang lupa membahas hal-hal yang sifatnya kauniyah. Ya, lupa. Dianggapnya apa ada hubungannya apa enggak ini? Kok pengajian kok ceritanya tanaman? Ada hubungannya. Karena kita itu diperintahkan untuk wayatafakkarun, berfikir. Ya. Jadi zikir dan fikir seimbang. Sekali lagi, zikir dan fikir seimbang. Fakultas zikir, fakultas fikir jalan semua. Ya. Para jamaah yang dirahmati oleh Allah, itu adalah ayat yang dibawakan oleh Syekh Abdurrahman As-Sudais, Imam Masjidil Haram, tanggal 15 Rajab kemarin. Beliau tausiah bahwa ini adalah ujian dari Allah. Oleh karena itulah, maka karena ini adalah ujian bagi orang beriman, maka kita harus senantiasa bergantung dan tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Syekh Abdurrahman As-Sudais menasihati kita seluruh kaum muslimin agar senantiasa bergantung dan tunduk kepada Allah. Bagaimana cara kita bergantung? Ya dengan memperbanyak doa, dengan berzikir kepada Allah. Ya. Kemudian dengan doa itu banyak di WA itu banyak, tetapi saya yakin di WA itu jarang diamalkan, jarang. Orang baca WA lewat. Maka pada sore hari ini saya akan memaksa para jamaah untuk mengamalkan doa ini. Ya, doa ini disampaikan oleh Syekh Abdul Razak. Beliau memberikan 10 tip menghadapi corona ini, 10 tip. Ya, di antaranya yang pertama. Wasiat yang pertama dari Syekh Abdul Razak ini yaitu membaca zikir yang berbunyi Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas sami'ul alim. Mari Bapak-bapak ikuti saya. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas sami'ul alim. Rasulullah memerintahkan kita untuk membaca 3 kali. 3 kali pagi dan 3 kali malam. Ya, sore. 3 kali pagi dan 3 kali sore. Tadi baru 1 ya. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un
fil ardi wala fis sama wa huwas sami'ul alim. Sekali lagi. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama wa huwas sami'ul alim. Ya, artinya dulu, artinya bismillah dengan nama Allah, ya. Dengan nama Allah. Yang bersama nama Allah, yang bersama nama Allah tidak akan ada bahaya. Tidak akan ada bahaya baik di bumi maupun di langit. Bersama nama Allah tidak akan ada bahaya baik di bumi maupun di langit. Wa huwas samiul alim, dan Allah Maha mendengar dan Allah Maha mengetahui. Jadi ini zikir pertama yang dinasihatkan atau yang diwasiatkan oleh Syekh Abdul Razak untuk kita baca pagi 3 kali dan malam 3 kali. Barang siapa yang membaca malam atau petang 3 kali, maka Allah akan melindungi kita dari wabah, ya, dari wabah penyakit sampai waktu pagi. Jadi bacanya malam maka akan dilindungi sampai pagi. Bacanya pagi akan dilindungi sampai sore, gitu ya. Jadi membacanya tiap hari, Pak. Tiap hari dibaca. Tiap hari dibaca, pagi 2, pagi 3, sore 3, ya. Sore untuk menjaga malam, pagi untuk menjaga siang, ya. Itu yang pertama, bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama wa huwas samiul alim. Kemudian yang kedua adalah zikirnya Nabi Yunus alaihissalam. Ketika Allah mencemplungkan Nabi Yunus masuk ke dalam perut ikan paus tanpa digigit, masuk ke dalam perut, kemudian kondisinya gelap di dalam perut ikan. Disitulah Nabi Yunus atau Dhunnun melafalkan kalimat la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minal zalimin, ya. Ini nasihat dari Syekh Abdul Razak yang kedua, yaitu kita membaca zikir sebagaimana zikirnya Nabi Yunus, ya. Artinya, ya, atau kita baca dulu la ilaha illa anta subhanak inni kuntu minal zalimin. Ya, di sini tidak disebutkan baca berapa kali, tidak, ya. Nah, ini karena supaya mungkin ada yang belum hafal, jadi kita ulang 3 kali. La ilaha illa anta subhanak inni kuntu minal zalimin. La ilaha illa anta subhanak inni kuntu minal zalimin. Artinya, ya, la ilaha illa anta subhanak, tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Engkau, ya Allah. Subhanak, maha suci Engkau, ya Allah. Inni kuntu minadz zalimin, sesungguhnya saya adalah orang-orang yang berbuat zalim, ya. Jadi di hadapan Allah kita harus jujur, kita harus mengaku bahwa kita ini adalah kotor, kita ini adalah berbuat zalim, kita ini adalah pendosa, ya. Kalau di depan manusia nggak penting, tapi di depan Allah kita penting. Ya Allah, saya kotor, ya Allah, saya banyak dosa, ya Allah, ya Allah, saya banyak salah, ya Allah. Ya, itulah terjemahan daripada inni kuntu minal zalimin, ya. Inni kuntu minal zalimin, ya Allah, saya zalim, ya Allah, saya salah, ya Allah, saya dosa, ya Allah, saya pemarah, ya Allah, saya berlebih-lebihan, ya Allah, ya. Subhanak, Engkau, ya Allah, yang suci, yang bersih Engkau, yang suci, yang bersih Engkau, ya Allah. Saya kotor, ya Allah. Itu kalau dilafadzkan dengan serius, air mata mengalir. La ilaha illa anta subhanak
inni kuntu minadz zalimin, la ilaha illa anta subhanak inni kuntu minadz zalimin. Jadi karena tidak ada ketentuannya maka dibaca sebanyak-banyaknya. Tidak ada ketentuannya baca 3 kali, baca 7 kali, gak ada ketentuannya. Maka sesempat-sempatnya, sebanyak-banyaknya, ya. Apakah Nabi Yunus dalam perut ikan itu membaca dihitung berapa kali? Saya belum menemukan riwayat dihitung berapa kali, berapa ribu kali baca itu, tidak ada. Pokoknya baca sebanyak-banyaknya. Ya. La ilaha illa anta subhanak inni kuntu minadz zalimin. Sehingga setelah itu Allah Subhanahu wa taala berkenan mengeluarkan Nabi Yunus dari gham, dari krisis, ya. Bayangkan dalam perut ikan. Itu kalau lama-lama dalam perut ikan bisa dicerna itu. Ya, karena kena dengan zat-zat kimia yang ada dalam perut ikan. Emangnya dalam perut ikan tidak ada asam lambung? Adalah asam lambung, ya. Nah, lama-lama kan bisa hancur juga. Nah, akhirnya dengan wasilah, dengan perantaraan zikir itu, maka Allah memerintahkan kepada ikan supaya memuntahkan isinya, sehingga isinya dimuntahkan dan mendaratlah Nabi Yunus alaihissalam, selamat dari kegelapan. Nah, kita kan hari ini ingin selamat kan? Ingin selamat dari apa? Ingin selamat dari corona. Ya bacalah itu. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin. Maka seluruh Indonesia ini mestinya berzikir. Maka inilah saatnya Indonesia berzikir, itu saatnya sekarang. Indonesia berzikir. Ya. Jangan peristiwa-peristiwa politik baru istighosah. Dilihat-lihat, oh politik. Ada background politik. Kita kalau mau istighosah, mau zikir ya sekarang ini. Ya. Pimpinlah oleh MUI atau oleh Kiai Haji Ma'ruf Amin, pimpin seluruh rakyat Indonesia taubat kepada Allah. Mulai dari tukang sapu, dari cleaning service sampai presiden, taubat semua. Ya, dipimpin baca zikir la ilaha illa anta subhanak inni kuntu minadz zalimin. Ya. Jadi nanti yang koruptor bertobat, jangan korupsi lagi. Ya. Yang LGBT bertobat, jangan LGBT lagi. Ya. Yang membohongi rakyat bertobat, jangan membohongi rakyat lagi. Bertobat semuanya bertobat. Yang dosen bertobat, yang guru bertobat, yang kepala sekolah bertobat, yang kepala dinas bertobat, yang ibu-ibu rumah tangga bertobat, yang artis bertobat, yang seniman bertobat, semuanya, yang SH, yang MH, sarjana hukum, sarjana di hukum, semuanya bertobat. Bertobat semua. Nah, mestinya diambil alih oleh Bapak Wakil Presiden Kiai Haji Ma'ruf Amin. Ayo ngumpul. Dipusatkan di Monas, bertobat. Ya. Jadi pada jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ini nasihat dari Syekh Abdul Razak untuk melafalkan zikir la ilaha illa anta subhanak inni kuntu minadz zalimin. Kemudian yang ketiga, mungkin saya hanya baca 3 saja. Ini ada 10, Pak, ada 10 wasiat, tapi 3 saja. Yaitu Rasulullah biasa berlindung, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam biasa berlindung dari 4 hal, ya, 4 hal. 1, Rasulullah berlindung dari bala yang berat, ya, ujian yang berat. Nah, sekarang kita mau bertanya, corona ini ujian yang berat apa bukan? Nah, Rasulullah biasa berlindung dari bala yang berat. Yang kedua, sebab-sebab kesengsaraan. Sebab-sebab yang bisa membuat manusia itu sengsara. Apa? Banyak. Sebab-sebab yang membuat manusia sengsara banyak, Pak. 1, malas. Malas itu penyebab sengsara. Malas bekerja, malas ibadah, malas cari rezeki. Malas, pokoknya malas dalam segala hal. Makanya di dalam zikir pagi dan sore kan ada apa ya? Allahumma inni a'udzubika minal kasali, ya. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari sifat malas. Ada itu zikir pagi sore itu.
Zikir pagi sore yang dianjurkan oleh Rasulullah, salah satu poinnya adalah Allahumma inni a'udzubika minal kasali. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari sifat malas. Jadi Rasulullah berlindung dari sebab-sebab kesengsaraan. 1, malas. 2, lalai. Lalai ini paling banyak, Pak. Kita ini paling banyak itu lalai. Ya, mau tidur lalai, nggak ngunci pintu. Itu namanya lalai. Jangan salahkan maling. Orang pintunya nggak dikunci. Mau tidur lalai, nggak mematikan kompor. Akhirnya kebakaran. Ya, mau tidur lalai, tidak menaruh lilin di tempat yang aman. Lilin itu, Pak, lilin itu harusnya ditaruh di tempat yang aman. Apa itu? Logam. Cari logam yang luas, taruh lilin di situ. Seandainya lilinnya jatuh, maka insya Allah aman. Kalau naruh lilin sembarangan, tahu-tahu lilinnya roboh kena bukunya kebakar, jadilah kebakaran rumah. Jadi jangan lalai. Rata-rata manusia itu lalai. Ya. Kemudian penyebab kesengsaraan yang ketiga adalah nekat. Sudah tahu dia ngantuk. Seorang sopir tahu dia ngantuk, tetap aja bawa. Akhirnya tabrakan beruntun jalan tol. Kenapa? Nekat. Kalau sudah tahu dia ngantuk, mestinya istirahat dulu, minggir, istirahat 1/4 jam, setengah jam, tidur di jalan tol, mobilnya dipinggirin, tidur. Jangan nekat. Hari ini banyak orang nekat, Pak, banyak. Orang keluar dari gang langsung nekat, bus. Akhirnya kelindes truk. Seharusnya keluar dari gang itu, di mulut gang itu berhenti dulu, kemudian nengok kiri, nengok kanan. Sudah agak sepi jalan. Hari ini yang nekat banyak sekali. Dari gang kecil itu ngebut. Ya. Kalau pas selamat, maka orang yang di jalan besar itu sport jantung. Kaget dia. Karena apa? Karena dari gang kecil dia langsung ngebut, langsung bus. Banyak orang nekat hari ini. Banyak orang malas hari ini. Banyak orang lalai. Lalai, nekat, malas. Itu sebab-sebab kesengsaraan. Jadi Rasulullah berlindung dari sebab kesengsaraan. Yang ketiga, takdir yang buruk. Rasulullah berlindung dari takdir yang buruk. Ya, Bapak mau nggak ditakdirkan jadi orang miskin, Pak? Mau nggak? Mau nggak takdir jadi orang melarat? Mau nggak? Nah, sudah miskin, tidak sabar. Kalau miskin melarat sabar, bagus. Ya. Bapak mau nggak ditakdirkan Allah ketumbur kereta api? Mau nggak? Tidak mau kan? Nah, maka berlindung dari takdir yang buruk. Artinya apa? Artinya kita minta kepada Allah supaya kita diberi takdir yang baik. Seandainya miskin yang bersyukur, miskin yang sabar. Seandainya miskin yang sabar. Seandainya kaya yang bersyukur. Ya. Bayar zakat rutin, kemudian infak, sedekah, santuni anak yatim, santuni janda-janda miskin yang anaknya banyak. Kemudian kemarin ada ini juga ada nasihat bagus untuk takmir masjid seluruh Indonesia. Jangan sampai umat Islam kas masjid jumlahnya sampai ratusan juta. Masjid di Indonesia ada berapa kali, Pak? Di Indonesia ada berapa masjid? Kali kasnya berapa? Ditaruh di mana? Ditaruh di bank konvensional. Siapa yang mengambil untung? Tolong jawab secara jujur, siapa yang mengambil untung uangnya orang Islam yang ditaruh di bank konvensional? Ya, orang-orang non-Islam. Ya. Berarti kita telah mendukung mereka. Maka jangan mudah untuk menaruh uang kas masjid di bank konvensional. Jangan mudah. Kalau perlu pakai brankas yang ada kuncinya sendiri itu loh, Pak. Ya, datang ke salah satu bank syariah, kemudian nyewa brankas.
kita yang pegang kunci, uangnya tetap di situ, nggak di otak-atik. Itu minimal itu Pak, minimal. Jadi kas masjidnya itu masuk di brankasnya itu disimpan di bank syariah. Dan uang kita utuh, tidak berkurang sedikit pun, tidak dibungakan, tidak dipinjam oleh non-Islam. Para jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sebelum adanya badan wakaf, kalau sudah ada badan wakaf, maka itu bisa dikelola oleh badan wakaf yang kemudian menghasilkan untung, menghasilkan profit, yang untung dan profitnya itu untuk biaya operasional masjid, untuk khotib, untuk imam, untuk muadzin, untuk cleaning service, untuk merawat masjid, mengganti yang bocor-bocor, itu semuanya diambil dari profit yang dikeluarkan oleh badan wakaf produktif. Saya tidak tahu apakah di Indonesia sudah ada atau belum badan wakaf produktif. Ya, jadi uangnya umat Islam dikelola untuk kegiatan Islam. Ya, uangnya umat Islam dikelola untuk kegiatan Islam. Nah, ini jarang yang berpikir ke arah sana. Ya, kadang-kadang cari pragmatis saja, kas masjid taruh di bank. Berbunga, yang memanfaatkan adalah non-Islam. Para jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, jadi kita perlu berlindung dari 4 hal. Yang pertama berlindung dari bala yang berat, yang kedua dari sebab-sebab kesengsaraan, yang ketiga dari takdir yang buruk, yang keempat berlindung dari kegembiraan musuh. Pertanyaan saya, kapan musuh Islam gembira? Kapan musuh Islam gembira? Kapan? Musuh Islam gembira pada saat kaum muslimin kalah, pada saat kaum muslimin terjerembab, pada saat kaum muslimin itu miskin, pada saat kaum muslimin itu hancur, maka musuh Islam gembira. Ore, tepuk tangan. Kenapa? Umat Islam kalah, umat Islam itu terpinggirkan, termarginalisasi, umat Islam itu paling miskin, paling bodoh. Mereka senang sekali, gembira. Nah, kita harus berlindung dari hal yang seperti itu, berlindung dari kegembiraan musuh. Jangan sampai kita jangan sampai musuh gembira. Sebab ketika musuh gembira, artinya apa? Artinya umat Islam terpuruk. Umat Islam terpuruk. Ya. Para jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ini 4 hal yang Nabi berlindung. Saya baca hadisnya. An Abi Hurairah radhiyallahu an, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yata'awwadzu min jahdil bala wa darakis syaqqa wa su'il qada wa saqamatihil a'da. Dari Abu Hurairah radhiyallahu an, dahulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berlindung dari bala yang berat, sebab-sebab kesengsaraan, takdir yang buruk, dan kegembiraan musuh. Hadis riwayat Imam Bukhari. Nah, kalau misalnya Bapak-bapak mau tambahkan lagi, jangan lupa membaca setiap hari muawwidzatain, qul a'udzu birabbil falaq dan qul a'udzu birabbin nas. Itu sudah harga mati, Pak. Karena itu kan setelah zikir salat kan itu ada, Pak ya, setelah zikir salat ya, yaitu ayat kursi, qul huwallahu ahad, qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas. Nah, itu kalau itu sudah harga mati, jangan ditawar-tawar lagi ya. Kalau sampai kita malas membaca itu, membaca qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas, Masya Allah. Karena dalam surat Al-Falaq itu sudah terangkum sebenarnya seluruh kejahatan. Qul a'udzu birabbil falaq, katakan ya Muhammad, aku berlindung kepada Rabb, kepada Tuhan yang menciptakan waktu subuh. Min syarri ma khalaq. Min syarri ma khalaq, dari kejahatan apa-apa yang engkau ciptakan. Pertanyaannya, virus corona itu ciptaan Allah apa bukan? Ciptaan Allah.
Virus corona itu ciptaan Allah. Berarti kita sudah tercakup di situ, Pak. Sudah tercakup. Kita berlindung dari kejahatan virus corona. Ya. Min syarri ma khalaq. Maka jangan malas membaca qul a'udzu birabbil falaq. Ya. Subuh 3 kali, maghrib 3 kali. Subuh 3 kali, asar 3 kali. Setelah isya 1 kali, setelah zuhur 1 kali, setelah asar 3 kali, 1 kali. Semuanya 1 kali kecuali subuh dan asar. Subuh dan asar 3 kali. Ya. Baik kulhu, qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas, ayat kursi. Ya, ayat kursi. Jadi yang subuh diulang 3 kali, yang ba'da asar diulang 3 kali, yang selain subuh dan asar sekali. Ya, itu menurut sunnah yang sering saya baca. Nah itu, jadi itu jangan dianggap enteng, ya itu penting sekali. Demikian juga zikir pagi dan sore, ya asbahna wa asbahal mulku lillah walhamdulillah la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Saya senang di sini ada salah seorang yang mengisi kultum subuh, mengawalinya dengan doa pagi, ya saya senang. Ya, itu bagus juga untuk ditiru yang lain, bagus ya. Jadi bagi para pengisi kultum di sini, kalau bisa membaca doa pagi, ya. Doa pagi itu banyak, diantaranya adalah asbahna wa asbahal mulku lillah walhamdulillah la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir, dan seterusnya, ya. Kita berlindung dari sifat malas, berlindung dari kehidupan hari tua yang buruk, berlindung dari azab kubur, berlindung dari azab neraka. Itu bagus sekali, zikir pagi dan zikir sore, ya. Nah, ada baiknya kalau setiap mengisi kultum doa itu diulang, ya, supaya jamaah juga hafal, ya, dan tidak lupa baca zikir pagi dan zikir sore. Nah, para jamaah sekalian, itulah yang disebut dengan fakultas zikir. Artinya apa? Artinya hati kita itu selalu bergantung dengan Allah, selalu. Nah, kemudian sebelum saya tutup, fakultas yang kedua adalah fakultas fikir. Fakultas fikir ini berarti kita mengikuti sebab-sebab secara ilmiah. Virus corona itu apa sih? Kita harus tahu, Pak. Kenapa orang bersikap lebay, berlebihan? Karena tidak punya ilmu tentang corona. Kita harus tahu ilmu tentang corona. 1, corona itu virus, ya. Virus yang sebenarnya sudah lama ada di Indonesia, sudah lama ada di kelelawar, sudah lama ada. Nah, virus ini mengalami perubahan genetik, namanya mutasi, sehingga muncul corona generasi baru. Nah, corona generasi baru itu disebut novel corona, ya, novel corona. Ya, yang sekarang menyerang manusia itu adalah corona generasi baru, ya. Dan lebih ganas, ya, lebih ganas dari corona generasi lama. Karena apa? Karena dia sudah mengalami mutasi. Kemudian yang kedua, virus itu apa sih? Virus itu bukan sel, bukan makhluk hidup, Sekali lagi, virus itu bukan makhluk hidup. Kalau yang makhluk hidup itu yang sel. Contoh sel, bakteri yang menyebabkan tipes, yang menyebabkan TBC, itu bakteri, itu sel itu, ya. Sedangkan kemudian jamur itu juga sel, ya. Kalau yang namanya sel makhluk hidup itu ada dinding selnya, ada protoplasmanya, ada intinya, macam-macam. Pokoknya sel, ya, penyusun terkecil dari makhluk hidup. Penyusun terkecil itu namanya sel. Nah, sedangkan virus itu bukan sel. Apa virus itu? Virus itu adalah zat kimia yang bernama asam nukleat, ya. Bisa bernama RNA, bisa namanya DNA, ya. RNA itu namanya ribonuklease asid, kemudian DNA adalah deoksiribonuklease asid. Ya, jadi itu asam. Jadi RNA dan DNA itu adalah bahan genetik, ya, bahan genetik itu adalah asam yang dibungkus dengan protein. Jadi dibungkus dengan protein. Jadi pembungkusnya itu protein atau protein campur lemak, lipoprotein. Nah, karena virus itu adalah zat kimia, maka dia punya sifat-sifat. 1, dia tidak bisa berkembang dan dia tidak bisa memperbanyak diri di luar makhluk hidup. Jadi kalau ada corona di meja sini,
ada corona di sini, tek, maka dalam waktu sekian jam dia rusak, hancur. Karena apa? Karena dia tidak bisa memperbanyak diri di luar makhluk hidup. Dia harus ada di dalam makhluk hidup. Makhluk hidup itu bisa namanya manusia, bisa namanya monyet, bisa namanya kelelawar, bisa namanya tanaman, itu namanya makhluk hidup. Kalau dia di benda mati, di batu, di logam, maka dia akan hancur dengan sendirinya. Karena sifat protein itu tidak tahan lama. Sifat protein tidak tahan lama. Apalagi kalau kita rajin cuci tangan pakai deterjen, maka yang namanya protein itu akan hancur. Maka salah satu caranya yaitu kita rajin untuk cuci tangan dengan deterjen, dengan sabun, sesering mungkin. Ya, dengan rajin kita cuci tangan, maka insya Allah si protein itu hancur. Ya. Kemudian mengapa dia bisa menyebar begitu cepat? Karena melalui kontak antar manusia. Ya, yaitu ketika seseorang yang sudah resmi terjangkit, kemudian dia batuk, kemudian dia bersin tanpa menggunakan masker, maka ketika dia bersin, dia menyemburkan ribuan droplet. Apa itu droplet? Droplet itu adalah butiran-butiran halus cairan dari kerongkongan kita. Yang butiran-butiran halus itu mengandung ribuan virus. Apabila itu langsung pindah ke hidung kita, pindah ke mulut kita atau kena mata kita, itu langsung nular. Langsung. Maka profesi dokter gigi itu sangat berbahaya sebenarnya. Kalau kita lihat kondisi virus corona ini, sangat berbahaya. Karena ketika dokter gigi itu praktek, maka pasiennya kan begini, ya kan? Nah, berarti dari tubuh pasien itu kan keluar segala macam, keluar abab, keluar bau, keluar rasa jengkol, keluar nikotin, ya. Makanya dokter gigi itu paling sensitif dengan corona, karena langsung. Jadi mulutnya gini, ya, tuh. Nah, maka sekali lagi kenapa dia penyebaran cepat? Karena kontak dari manusia ke manusia. Nah, kenapa kita harus cuci tangan? Karena bisa jadi orang bersin, misalnya pakai tangan gini, pakai tangan. Nah, tahu-tahu kan di tangan ini ada jutaan virus. Terus kemudian salaman, ya kan? Nah, pas salaman, kemudian orang yang kita salami nggak tahu. Tahu-tahu orang yang kita salami itu pegang hidung, pegang mata, pegang mulut, langsung nular, langsung. Nah, itu. Jadi kisahnya seperti itu. Makanya perlu adanya masker, terutama apabila kita kumpul dengan orang ramai, dan perlu cuci tangan yang rutin, ya. Kemudian jarak itu perlu, ya, distance itu jarak perlu, supaya apa? Supaya seandainya kita bersin tidak langsung dihisap, ya. Untuk itu maka apabila kita sholat jamaah di masjid, kalau memang kita yakin bahwa kita itu sedang dalam kondisi kurang fit, batuk-batuk, bersin, ya dimohon untuk mungkin sholatnya di soft paling belakang lah, itu di soft paling belakang atau di paling pinggir, sehingga kalau bersin tidak langsung ke jamaah yang lain, ya. Jangan sudah tahu batuk, sakit, pilek, kemudian memaksa ke masjid. Nah, sementara yang di masjid tidak ada yang bawa masker, nah itu cepat menular, ya. Jadi itu himbauan bagi yang ke masjid kemudian merasa bahwa saya ini batuk, pilek, bersin, maka sholatnya agak mojok, ya, atau di soft paling belakang. Insya Allah itu lebih aman, ya. Jadi pekerjaan-pekerjaan yang sifatnya ilmiah itu harus kita laksanakan. Cuci tangan pakai sabun rutin, Pak, rutin. Kemudian pakai masker apabila kumpul dengan orang asing, orang banyak, itu penting. Kemudian jaga jarak itu juga penting, semuanya penting, ya. Nah, itu semuanya adalah sesuatu yang ilmiah dan tidak boleh berlebihan, ya. Sholat insya Allah tetap di masjid, sholat Jumat tetap di masjid, ya. Dan kita berdoa mudah-mudahan corona ini segera mereda dan kita bisa sholat tarawih dengan sempurna yang kira-kira 35 hari yang akan datang. Insya Allah 35 hari yang akan datang kita masuk Ramadan, ya. Saya kira itu saja pada maghrib sore hari ini, mudah-mudahan bermanfaat. Sikapilah virus corona ini dengan wajar. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.